Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Tertulis di dalam kitab Amsal 3 ayat 13, judul renungan kita hari ini adalah, Mencari Hikmat. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Amsal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ayat di atas terambil dari kitab Amsal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, tatkala kita bercermin pada firman Allah, kita akan melihat diri kita dengan lebih jelas. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, Emily menyukai teka-teki silang di New York Times. Karenanya, Bill, kekasihnya, ingin melamarnya dengan cara yang unik. Untuk itu ia dibantu Will South yang membuat TTS di surat kabar itu. Pada hari yang ditentukan, Bill mengajak Emily makan pagi. Sementara Bill membaca berita olahraga, Emily pun mulai mengisi TTS di lembar yang lain. Tak lama kemudian, ia heran melihat beberapa hal kebetulan dalam jawaban TTS itu. Bill, katanya, namaku ada di sini. Lalu, namamu juga ada di sini. Segera setelah itu ia melihat bahwa seluruh jawaban TTS yang diselesaikannya membentuk kata-kata seperti, lamaran sederhana,
dan maukah kau menikah denganku?" Emily menatap Bill dengan keheranan, dan kemudian ia pun menjawab, "Ya." Alkitab mungkin seperti teka-teki bagi kita. Kita berusaha memahaminya dan berharap menemukan hikmat untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupan. Salomo paham betul akan pergumulan ini. Namun ia sadar bahwa proses pencarian hikmat itu pantas untuk digumuli. Ia menulis, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya." Di Alkitab, Allah berbicara kepada kita dan tentang kita. Melakukan pendalaman Alkitab dan berdoa dengan tekun akan menghasilkan dampak yang besar bagi masing-masing pribadi. Oleh karena itu, ambillah waktu untuk mendalami firman Allah. Anda akan mendapati hal-hal yang berharga dari hikmat Allah. Dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi. Amsal 3 ayat 19 berkata, "Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit." Salomo menuturkan kepada kita bahwa dengan hikmatnya, yaitu hikmat Allah, Dia Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, sudah meletakkan dasar bumi yang kita pijak. Lalu dengan pengetahuannya, Tuhan Allah menggelar dan membentangkan air samudera raya yang berpencaran, sehingga membuat segala jenis ikan dan tumbuhan laut hidup di dalamnya. Kata hikmat berasal dari kata Ibraninya adalah chokmah. Dalam Alkitab terjemahan baru, di kitab Amsal muncul 41 ayat yang berbicara mengenai hikmat sehingga kitab Amsal syarat dengan kata hikmat. Hikmat sesuatu yang sangat menarik sehingga penulis mendorong pembacanya untuk mengetahui hikmat. Apakah yang dimaksud dengan hikmat? Apakah pengertian hikmat menurut penulis Amsal dan kaitannya dengan pengertian hikmat menurut pendapat kita? Apakah kamus-kamus yang ada di pasaran memiliki pengertian yang sama dengan hikmat dalam pengertian penulis yang ditulis oleh Raja Salomo? Alkitab menyatakan bahwa dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit, apakah bahwa Tuhan memerlukan sang hikmat sehingga Tuhan melalui hikmat meletakkan dasar bumi? Mengapa hikmat sesuatu yang sangat penting dalam meletakkan dasar bumi? Apakah hikmat adalah suatu kata benda berwujud ataukah hikmat yang dimaksud penulis sesuatu benda yang abstrak? Bukankah bila melihat kitab Amsal pasal 8 maka menemukan bahwa kata "aku" adalah identik dengan pengertian hikmat, sehingga membuat pembaca cenderung berpikir bahwa hikmat adalah suatu kata benda yang menunjuk kepada seorang oknum? Apakah hikmat dapat melakukan tindakan ataukah hikmat diperlukan dalam bertindak sehingga dibutuhkan saat Tuhan meletakkan dasar bumi? Bila pertanyaan apakah Tuhan memerlukan sang hikmat untuk meletakkan bumi, maka dalam Amsal 8 ayat 22 dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan hikmat sebagai permulaan pekerjaannya. Sebagai ciptaan Tuhan, apakah hikmat adalah makhluk yang memiliki roh? Apakah ia suatu makhluk bernyawa dan memiliki fisik? Ataukah sesuatu yang bukan berupa makhluk apapun namun benda ciptaan yang sangat penting saat Tuhan hendak melakukan suatu penciptaan sepanjang sejarah waktu dalam kekekalan? Bila penulis Amsal mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,
Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, serta dalam Amsal 30 ayat 3 tersirat bahwa yang tidak mempelajari hikmat tidak akan mengenal Yang Maha Kudus. Bagaimanakah hubungan antara hikmat dengan Yang Maha Kudus serta hikmat yang terkait dengan pengetahuan serta takut akan Tuhan? Apakah ini ada hubungan dengan kenyataan bahwa Tuhanlah yang memberi hikmat? Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, sehingga orang yang tidak takut terhadap Tuhan tidak akan mendengarkan segala sesuatu yang berasal dari mulutnya yang memberi hikmat, dan wajar bila berdampak tidak mengenal Yang Maha Kudus. Bila hikmat dikaitkan kepada pengetahuan, sebab bukankah penulis Amsal menulis bahwa berbahagialah orang yang mendapat hikmat? Orang mendapatkan kepandaian, sehingga dalam ayat ini ada keterkaitan erat antara hikmat dan kepandaian yang identik atau serupa dengan pengetahuan. Apakah hikmat yang dimaksud dalam Amsal adalah kebijaksanaan yang memiliki hubungan dalam keagamaan atau etika dan agama sebab terkait dengan Yang Maha Kudus? Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Penulis menyatakan bahwa di jalan-jalan pun ada hikmat yang berseru agar manusia mengamati hikmat di jalan-jalan. Bila di jalan-jalan ada hikmat, mengapa harus dikaitkan dengan takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus? Adakah perbedaan hikmat di jalan-jalan dengan Tuhanlah yang memberi hikmat? Bukankah melalui pengamatan, penelitian segala sesuatu yang ada di jalan-jalan dan atau lingkungan hidup manusia, manusia memperoleh hikmat? Di manakah keutamaan hikmat yang berasal dari Tuhan? Bukankah manusia juga diberi kepintaran dan dianjurkan memperoleh kecerdikan dan mempelajari segala sesuatu yang mendatangkan hikmat? Bukankah dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan sehingga seorang ahli teknik bangunan dapat dikategorikan sebagai orang berhikmat, dan itu dapat dipelajari di bangku sekolah hingga perguruan tinggi pasca sarjana? Bukankah tongkat dan teguran mendatangkan hikmat? Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya, sehingga hikmat diperoleh dari hasil didikan seorang ibu dan juga dibantu ayah dan mungkin sejumlah pendidik dalam suatu komunitas, dapat menghasilkan orang yang berhikmat. Bukankah bila mengamati Amsal 8 ayat 12 dan Amsal 10 ayat 13, maka akan diketahui bahwa hikmat itu berdiam dalam kecerdasan, pengetahuan dan kebijaksanaan, sehingga orang bodoh, orang bebal dan pencemooh hikmat sulit meraih hikmat. Bukankah hikmat yang berseru di jalan-jalan adalah landasan dasar untuk memperoleh hikmat, terlebih-lebih bila memperhatikan Amsal 4 ayat 7, sehingga memungkinkan dapat berjalan di jalan yang lurus? Penulis Amsal menyatakan bahwa aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan untuk anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Apakah ada alasan yang dikemukakan oleh penulis Amsal, Raja Salomo, tentang mengapa harus takut akan Tuhan terlebih dahulu? Bukan hikmat dapat ditemui sebab hikmat bermain-main di atas muka buminya, melalui riset, belajar dan memperhatikan di sekeliling kita. Bukankah itu sudah memiliki hikmat? Apakah karena hikmat ada serta Tuhan sebagai anak kesayangannya maka kita harus takut Tuhan? Ataukah ada pengertian lain tentang hikmat? Dan bila ada, apakah yang menjadi dasar pertimbangan serta apakah manfaat istimewanya? Dengan adanya keterkaitan hikmat dengan takut akan Tuhan serta keterkaitan hikmat dengan memperoleh hidup dalam pengertian dunia orang hidup yang berkonotasi hidup kekal dalam kerajaan Bapa,
Allah yang kekal. Maka pengertian hikmat dalam kitab Amsal bukan sekedar sesuatu hikmat yang jangka pendek dengan manfaat hanya di bumi, tetapi hikmat yang juga memiliki manfaat dalam dunia kekekalan. Kitab Amsal mengajarkan pembacanya untuk memperoleh hikmat secara menyeluruh yang berguna baik untuk hidup di bumi dan untuk hidup yang kekal. Karena itu, marilah menerima hikmat Tuhan, sebab dengan hikmat itu kita akan dapat mengerti bahwa Tuhanlah yang meletakkan dasar bumi ini dengan hikmat-Nya. Ampunilah seorang akan yang lain. Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Apa yang dimaksud dengan ampunilah seorang akan yang lain? Apa sebenarnya Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat yang ada di kota Kolose agar setiap orang mau mengampuni kesalahan orang lain? Mengampuni bukan kompromi dengan kesalahan. Mengampuni juga bukan menganggap sesuatu tidak terjadi. Tetapi mengampuni adalah melupakan dan tidak mengingat lagi apa yang menyakitkan bagi kita. Tuhan memberi perintah di dalam firman-Nya untuk mengampuni setiap orang yang bersalah tanpa terkecuali dan tanpa batas. Biarlah kita mampu melatih diri terus-menerus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Ada beberapa makna mengampuni orang lain, yakni: pertama, mengampuni akan diampuni. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ini merupakan persyaratan doa memohon kepada Tuhan. Kuasa doa dinyatakan pada saat kita mampu mengampuni seorang akan yang lain. Kalau kita mampu mengampuni, janji Tuhan kita juga akan diampuni, dan dilayakkan oleh Tuhan menerima segala berkat yang Tuhan sediakan. Kedua, mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan memberikan contoh, teladan. Seharusnya kitalah yang menanggung semua dosa, tetapi Tuhan mengampuni dan Tuhan menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Sedemikian besar teladan yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah kita mampu meneladani Kristus dengan memberi pengampunan bagi orang lain. Ketiga, mengampuni tidak terbatas. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Sampai 7 kali, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Cepat mengampuni merupakan salah satu cara mengampuni sebab kita sadar bahwa setiap orang punya kelemahan. Maka kita sadari kelemahan orang dan ampunilah mereka agar kita tidak berdosa kepada Tuhan." Dari pemahaman akan makna mengampuni itu, maka penulis Kolose mengajak kita agar hidup. Pertama, sabar menghadapi seorang akan yang lain. Di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan orang yang sabar. Banyak orang cenderung cepat-cepat dan sembarangan dalam mengerjakan segala sesuatu. Atau ketika dalam masalah dan pergumulan, kita sering mendengar nasihat yang mengatakan, "Yang sabar ya." Sebenarnya, apa itu kesabaran yang dimaksudkan dalam ayat ini? Ketika orang lain marah, menyakiti atau berbuat jahat kepada kita,
tanpa pikir panjang kita ingin segera memukul atau membalasnya. Apa bedanya kita dengan orang dunia jika demikian? Sebagai orang Kristen kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama lainnya, sebab kesabaran adalah bagian dari kasih, dan kekristenan itu identik dengan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kedua, mengampuni sama seperti Tuhan mengampuni kita. Selain kita sabar terhadap satu dengan yang lain, yang perlu kita lakukan selanjutnya mengampuni sama seperti Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita. Maka kita juga harus memberikan ampun atau maaf kepada yang berbuat tidak baik pada kita. Cara mengampuni tidak ada cara lain selain perkenankanlah kasih. Marilah kita belajar untuk mengampuni, supaya hati kita damai sejahtera dan gembira. Mengampuni bukanlah perkara yang mudah. Ketika kita disakiti, difitnah, dikecewakan, terkadang kita berat melepaskan pengampunan. Bahkan ada orang yang berkata, "Sampai mati pun aku tidak mau mengampuninya." Namun Paulus menjelaskan bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan harus mengampuni seorang terhadap yang lain sebagaimana dengan Yesus telah memberi teladan pengampunan kepada kita. Alkitab banyak berbicara tentang mengampuni. Karena itu, marilah kita saling mengampuni. Karena dengan pengampunan kita akan memperoleh masa depan, yakni kehidupan yang kekal. Apa kata Alkitab tentang mempercayai orang lain? Mari kita jawab, dalam kaitannya dengan mempercayai orang lain, Raja Daud mengajar, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Daud berbicara dari pengalaman, karena ia telah dikhianati berkali-kali oleh orang yang dekat dengannya. Bukannya menjadi pahit dan menganggap semua orang tidak layak dipercayai. Ia mengambil hikmahnya dan mengajarkannya. Orang berdosa akan mengecewakan kita, namun kita selalu dapat mengandalkan Allah. Raja Salomo, putra dari Raja Daud, mendapat pelajaran yang sama dan menambah bahwa lebih baik jika kita mempercayai Allah daripada mempercayai pikiran kita sendiri. Meskipun orang lain mengecewakan kita, dan kita sendiri kerap mengecewakan orang lain, kita perlu dan memang seharusnya mempercayai orang lain baik sedikit maupun banyak. Karena kita tahu bahwa Allah tak pernah mengecewakan, maka kita berani mempercayai orang lain. Rasa aman kita ada padanya, sehingga kita bebas mempercayai orang lain dan bersuka cita dalam kedekatan itu. Mempercayai orang lain sangat berkaitan dengan mengasihi orang lain. Kedekatan sejati hanya dapat dicapai melalui kejujuran dan kepercayaan. Membantu menanggung beban orang lain mengeratkan kepercayaan dan saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kepercayaan dibutuhkan jika kita hendak mengakui dosa kita kepada sesama dan menceritakan kebutuhan-kebutuhan kita. Kepercayaan melandasi hubungan antar manusia, terutama dalam keluarga Kristus yang berfungsi secara sehat. Umat Kristen harus mengusahakan layak dipercayai. Yesus menjelaskan bahwa para pengikutnya harus menepati janji mereka. Yakobus mengulangi perintah yang sama. Umat Kristen dipanggil untuk berhati-hati menjaga ucapan dan tidak menjadi gosip. Secara bersamaan, ada kalanya ketika umat Kristen dipanggil untuk berbicara dan membahas pemulihan dari dosa. Umat Kristen harus mengucapkan kebenaran,
dan menyampaikan kebenaran dalam kasih. Kita perlu berusaha supaya layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Umat Kristen juga diharapkan memenuhi kebutuhan orang lain. Semua tindakan ini menandakan sifat yang dapat dipercaya. Umat Kristen seharusnya merupakan kalangan yang terpercaya di dalam masyarakat. Keadaan layak dipercayai itu dimampukan oleh Roh Kudus yang aktif terlibat dalam kehidupan orang percaya. Mempercayai orang lain tidak alami ataupun mudah. Lebih bijak jika kita berusaha lebih mengenal orang lain dan tidak langsung memberikan seluruh kepercayaan kita. Yesus melakukan hal ini ketika Ia meninggalkan kerumunan orang pada waktu tertentu. Akan tetapi, kadang sulit membedakan antara berhikmat dalam memberi kepercayaan dan bersikap defensif demi melindungi diri karena pernah disakiti atau merasa takut. Jika kita menyadari kita sulit mempercayai orang sama sekali, maka lebih baik jika kita berintrospeksi dan, jika perlu, meminta supaya Allah memulihkan hati kita yang terluka. Alkitab memberi nasihat tentang mempercayai orang meskipun kita pernah dilukai. Mempercayai Allah adalah langkah yang pertama dan yang paling penting. Ketika kita tahu bahwa, bagaimanapun manusia lain memperlakukan kita, Allah akan selalu ada dalam kesetiaan, dalam kebenaran, dan selalu dapat diandalkan, maka kita lebih mampu menerima pengkhianatan atau kekecewaan. Mazmur 118 ayat 6 berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Membaca firman Allah dengan perhatian khusus terhadap cara Ia menegaskan kesetiaannya akan membantu kita. Doa sangatlah penting. Jika kita merasa Allah telah mengkhianati kita dengan memperbolehkan kita disakiti, kita perlu diingatkan kembali akan kebenarannya dan dihibur oleh kasih-Nya. Langkah kedua mengembalikan kepercayaan jika pernah disakiti adalah pengampunan. Sebagaimana Yesus memberitahu Petrus, jika seorang saudara berdosa terhadap dia 77 kali sehari dan meminta pengampunan, kita harus mengampuni. Pesannya bukan bahwa kita tidak perlu mengampuni untuk ke-78 kali, melainkan bahwa kita harus menjadi umat yang selalu mengampuni. Jika seseorang terus menyalahgunakan kepercayaan kita tanpa perasaan bersalah, kita tidak perlu berhubungan terus dengan orang itu atau membuka diri kepadanya terus-menerus. Namun kita tidak boleh menyimpan kepahitan atau membiarkan pengalaman pahit itu menghalangi hubungan kita dengan orang lain. Jika seseorang benar-benar bertobat meskipun ia mengkhianati dan menyalahgunakan kepercayaan, kita harus mengampuninya dan bahkan mengusahakan pemulihan kepercayaan itu beriringan dengan berjalannya waktu. Di dalam ajaran Yesus mengenai pengampunan, ada sebuah perumpamaan di mana seorang hamba yang hutang besarnya diampuni kemudian bersikap kejam terhadap hamba lain yang berhutang kecil padanya. Tindakan kejam hamba yang keras hati itu seharusnya mengingatkan kita untuk mengampuni orang lain. Allah telah mengampuni hutang kita yang jauh lebih besar dibanding hutang yang belum dilunasi orang lain terhadap kita. Pada akhirnya, perlu ditegaskan bahwa, sambil kita belajar mempercayai orang lain, kita sendiri harus berusaha menjadi orang yang layak dipercayai. Hal ini baik dan benar. Kita harus menjadi tempat yang aman bagi orang lain dan menjaga kerahasiaan. Kita harus dikenal oleh kejujuran kita dan kesiapan kita menderita bersama orang lain.
Semua orang melewati masa sulit, dan persahabatan sangat penting nilainya ketika situasi dan kondisi kita memburuk. Ada kalanya kita mengecewakan orang lain, namun kita harus selalu berjuang, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Apakah hikmat ilahi itu? Mari kita bahas. Amsal 16 ayat 16 mengatakan, betapa lebih baik mendapat hikmah daripada mendapat emas, dan mendapat wawasan daripada mendapat perak. Alkitab sering mendesak kita untuk mencari hikmat di atas segalanya. Namun ada berbagai jenis kebijaksanaan. 1 Korintus 3 ayat 19 mengatakan, sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan di mata Allah. Dan ayat 20 mengatakan, Tuhan mengetahui bahwa pemikiran orang bijak adalah sia-sia. Jelas ada perbedaan antara hikmat ilahi dan hikmat duniawi. Hikmat ilahi, tentu saja, berasal dari Tuhan dan memuliakan Tuhan. Hikmah yang saleh bermula dari rasa takut akan Tuhan dan menghasilkan kehidupan yang suci. Sebaliknya, hikmat duniawi tidak berkaitan dengan menghormati Allah tetapi menyenangkan diri sendiri. Dengan kebijaksanaan duniawi, kita bisa menjadi terpelajar, cerdas, dan memiliki akal sehat yang memungkinkan kita memainkan permainan dunia dengan sukses. Hikmat ilahi memampukan kita mempersiapkan diri untuk kekekalan. Dengan hikmat ilahi, kita menukar nilai-nilai duniawi dengan nilai-nilai Alkitabiah. Kita menyadari bahwa kita adalah warga negara kerajaan lain, dan kita membuat pilihan yang mencerminkan kesetiaan tersebut. Memiliki hikmat ilahi berarti kita berusaha untuk melihat kehidupan dari sudut pandang Tuhan dan bertindak sesuai dengan itu. Kitab Amsal merupakan bagian dari Alkitab yang dikenal sebagai literatur hikmah. Amsal penuh dengan petunjuk praktis dalam hidup. Banyak peribahasa yang membandingkan orang bijak dengan orang bodoh dan memperingatkan agar tidak mengulangi tindakan bodoh. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi orang bijak belajar dari kesalahannya dan mengambil langkah agar tidak mengulanginya lagi. Orang bodoh mungkin melakukan kesalahan yang sama berulang kali dan tidak pernah mengambil pelajaran. Hikmat ilahi mungkin terlihat sangat berbeda dengan hikmat duniawi. Yesus menyoroti perbedaan-perbedaan ini dalam khotbahnya di bukit. Misalnya, Dia berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, agar kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Hikmat ilahi seringkali mengharuskan kita melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kecenderungan alami kita. Hikmat ilahi bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional. Pada masa itu, ini tidak terfokus pada pemeliharaan diri sendiri tetapi pada perluasan kerajaan Allah. Kita hanya dapat hidup dalam hikmat ilahi ketika kita berkomitmen untuk menyalibkan daging kita dan hidup dalam roh. Cara utama kita memperoleh hikmat ilahi adalah dengan mempelajari firman Tuhan. Terungkapnya kata-katamu memberikan pencerahan, Ia memberikan pengertian kepada orang yang sederhana. Tidak ada seorang pun yang terlahir bijaksana. Kita harus memperoleh hikmat dari Tuhan jika kita ingin benar-benar bijaksana.
Perintah-Mu selalu menyertai aku dan menjadikan aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Aku lebih memahami daripada semua guruku, karena aku merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Aku lebih berpengertian daripada para tua-tua, sebab aku menaati ajaran-Mu. Kolose 3 ayat 16 berkata, "Hendaklah firman Kristus diam dengan limpah di dalam kamu, dengan segala hikmah mengajar dan menasihati satu sama lain, sambil menyanyikan mazmur dan himne dan nyanyian rohani, dengan rasa syukur dalam hatimu kepada Allah." Penyelaman dalam firman Tuhan menghasilkan hati yang beribadah dan mengucap syukur. Hati yang beribadah itulah yang menjadi lahan subur bagi tumbuhnya benih-benih hikmah. Yesus berdoa kepada Bapa, "Kuduskan mereka dengan kebenaran-Mu, perkataan-Mu adalah kebenaran." Dia ingin para pengikutnya dipisahkan dari dunia, membuat pilihan-pilihan yang saleh dan menjalani kehidupan yang saleh. Kita hanya dapat melakukan hal itu jika firman-Nya tinggal di dalam kita. Kita juga dapat mengembangkan hikmat ilahi dengan secara hati-hati memilih orang-orang yang menjalani kehidupan bersama kita. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Paulus memerintahkan jemaat di Korintus untuk meniru aku, sama seperti aku meniru Kristus. Mereka yang menginginkan hikmat ilahi akan memilih pahlawan mereka yang memperlihatkan hikmat dalam kehidupan pribadinya. Kitab suci memerintahkan kita untuk meminta hikmat ilahi. Tetapi jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, baiklah ia meminta kepada Allah, yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan tanpa cela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan ingin kita memiliki hikmat-Nya. Dia dengan senang hati memberikannya kepada kita ketika hati kita bertekad untuk menerimanya. Namun Yakobus melanjutkan, "Tetapi ia harus meminta dengan iman tanpa ragu-ragu, karena orang yang ragu-ragu itu seperti ombak laut, terombang-ambing oleh angin." Sebab orang yang demikian tidak boleh berharap bahwa ia akan menerima apapun dari Tuhan, karena ia adalah orang yang mendua hati, tidak stabil dalam segala jalannya. Tuhan mengetahui posisi hati kita, ketika kita berkomitmen untuk mempercayainya dan menaati firman-Nya. Dia mencurahkan hikmat-Nya kepada kita. Namun jika kita ingin mempertahankan hak untuk tidak taat, kita berpikiran ganda dan mungkin tidak menerima hikmat yang kita minta. Salomo menerima hikmat ilahi ketika dia memintanya kepada Tuhan. Ia menjadi terkenal karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Namun, di tahun-tahun terakhirnya, ia berpaling dari kebijaksanaan yang telah diberikan kepadanya. Dia tidak menaati Tuhan dan bahkan mulai menyembah berhala. Menerima hikmat tidak menjamin bahwa Salomo akan mengikuti jalan hikmat. Sayangnya, dia menukar hikmat ilahinya dengan hikmat duniawi, dan dia menderita karenanya. Sisa dari 1 Raja-Raja 11 merinci kejatuhan Salomo ketika Tuhan melepaskan tangan berkat-Nya dari seorang pria yang pernah menjadi orang besar. Sesungguhnya jika kamu meminta pencerahan dan berseru meminta pengertian, dan jika kamu mencarinya seperti mencari perak dan mencarinya seperti harta terpendam, maka kamu akan memahami takut akan Tuhan dan menemukan ilmu tentang Tuhan. Karena Tuhan memberi kebijaksanaan, dari mulut-Nya keluar pengetahuan dan pengertian. Menjadi seperti pohon kehidupan. Amsal 3 ayat 18 berkata, "Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya,
Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Pohon kehidupan adalah sesuatu yang didambakan sebab akan mendatangkan kebahagiaan. Pohon kehidupan akan mendatangkan rasa kepuasan sedemikian rupa sehingga wajar bila berpendapat bahwa keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Kebahagiaan dan kepuasan sesuatu yang sangat erat kaitannya. Manusia dengan beraneka cara dan melalui pengetahuannya yang berkembang pesat saat memakan buah pengetahuan tetapi tidak mampu menghadirkan kepuasan yang mendatangkan luapan kebahagiaan. Kepuasan dan kebahagiaan hadir dari dalam diri manusia, sedangkan yang ditawarkan lewat buah pengetahuan hadir dari luar diri manusia, seperti teknologi hiburan yang dalam kurun waktu tertentu menjadi usang. Tuhan yang telah menyediakan pohon kehidupan bagi Adam dan Hawa, melalui kitab Wahyu menjanjikan untuk memberikan kembali pohon kehidupan dalam dunia atas, yakni kerajaan sorga, saat kita layak masuk dalam kerajaannya di sorga. Penulis Amsal menyatakan ada dua syarat utama memperoleh pohon kehidupan, yakni yang menguasai lidahnya dan yang benar, sedangkan dalam Wahyu 22 ayat 14 disebutkan berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Adakah hubungan antara menguasai lidah, menjadi orang benar dengan membasuh jubah? Dalam Wahyu 14 ayat 5 dijelaskan bahwa penghuni sorga yaitu yang tidak terdapat dusta di dalam mulutnya, dan dalam Wahyu 19 ayat 8 menjelaskan bahwa penghuni sorga memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat dalam Wahyu 14 ayat 5, Wahyu 19 ayat 8 memiliki kesejajaran dengan kitab Amsal 11 ayat 30, Wahyu 15 ayat 4. Bila ayat-ayat di atas memiliki kesejajaran, maka mengapa muncul ayat 22 ayat 14 yang menyatakan berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya? Bila memperhatikan kitab Wahyu 5 ayat 9 menyatakan, Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat-ayat dari kitab Wahyu menjelaskan karena mereka membasuh jubahnya dengan darah anak domba dan telah menjadi umat tebusan yang ditebus dari cara hidup yang sia-sia, tidak dapat menjaga lidah dan tidak benar hidupnya, melalui pengampunan dan pengorbanan anak domba Allah, dan setia mengikuti anak domba. Faktor lain yang perlu diperhatikan untuk memperoleh pohon kehidupan adalah jangan mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari Tuhan. Sekalipun mungkin berita dan firman yang didengar atau dibaca di Alkitab kelihatan seolah-olah tidak dapat diterima akal sehat, manusia yang ingin memiliki pohon kehidupan harus menerimanya sebagai kebenaran. Contoh seperti yang terdapat dalam percakapan Yesus Tuhan dengan Nikodemus di dalam Injil Yohanes 3 ayat 10-13. Manusia seperti Nikodemus dengan segala sesuatu yang dianggap terpelajar, terpandang dan banyak kelebihannya, tetap sangat terbatas untuk mengenal Allah yang tidak terbatas. Kitab Wahyu mewartakan bahwa ada pohon kehidupan yang tersedia bagi semua yang diundang masuk dalam kerajaan sorga, yakni mereka yang mencelupkan jubahnya dengan darah anak domba Allah dan menjadi umat yang ditebus olehnya, menerima semua perkataan-perkataannya dan yang menang. Karena itu, milikilah pohon kehidupan itu agar kita beroleh kebahagiaan kekal.
Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini kita akan mengakhiri perjalanan hidup kita. 365 hari telah tuntas kita jalani bersama Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang setiap hari memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani hari demi hari dengan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Malam ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan atas penyertaan-Nya yang luar biasa itu. Malam ini akan membahas tema, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Mempercayai Tuhan dengan segenap hati itu sungguh penting. Jangan setengah-setengah, jangan asal jadi, jangan malas-malasan, jangan tergantung mood dan jangan pula memberontak. Tetapi harus dengan sepenuh hati. Ini penting untuk kita ingat karena pada dasarnya manusia memiliki sifat tidak sabar dan sangat mudah goyah, kehilangan kepercayaan diri dan sebagainya. Kita bisa berada pada penghujung tahun ini adalah karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Itu berarti kita diajak percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa perjalanan hidup kita selama setahun ini adalah merupakan karya Tuhan bagi kita. Kita tidak boleh bersandar pada kekuatan dan pemikiran kita sendiri. Itulah sebabnya pengamsal meminta kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan dalam pemeliharaannya bagi kita selama 1 tahun ini. Kata percaya dalam ayat tersebut sama dengan trust, yang berarti menaruh percaya atau harapan. Jadi, Amsal 3 ayat 5-6 menegaskan supaya kita menaruh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Seringkali yang membuat kita tidak bisa segenap hati menaruh percaya kepada Tuhan adalah karena kita bersandar kepada pengertian sendiri, menggunakan analisa menurut logika kita sendiri, sehingga pekerjaan Tuhan itu tidak maksimal bekerja dalam hidup kita. Dalam bahasa Indonesia, kata iman dan percaya itu sering didefinisikan sama. Tetapi dalam bahasa Inggris, keduanya mempunyai arti yang berbeda. Kata iman mempunyai 2 unsur, yaitu believe dan trust. Believe berarti percaya, tetapi percaya yang dimaksud adalah percaya yang berada dalam batasan luar, memiliki kadar percaya yang biasa, sedangkan trust berarti menaruh percaya, di mana percaya yang dimaksud memiliki kadar percaya yang lebih dalam dan terjadi akibat hubungan yang sangat dekat. Kita percaya bahwa Tuhan itu gembala yang baik, pencipta alam semesta, penolong, dan penyembuh kita. Seringkali kita menjalankan kekristenan hanya sebatas belief, tetapi pada saat kita diminta untuk lebih dalam lagi percaya kepada Tuhan, seringkali kita gagal karena kita lebih banyak menggunakan pengertian kita sendiri. Kita perlu menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan supaya kita benar-benar bisa kita lampaui dengan baik. Ketika kita berani memutuskan untuk semakin trust kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan kita kekuatan melewati tahun ini. Kata-kata segenap hati, segala lakumu, menunjukkan bahwa memilih Tuhan harus dilakukan dengan totalitas hidup, sepenuh kehidupan kita. Memilih untuk percaya kepada Tuhan harus merupakan yang terutama. Karena itu disebutkan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah, yaitu mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan dan mohon bimbingannya. Takutlah akan Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan jangan melanggar apa yang dilarangnya. Ada 3 perintah yang disampaikan melalui ayat di atas, yaitu: pertama,
Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan bersandar kepada Tuhan dengan segenap hidup, jiwa dan kekuatan kita. Alkitab tidak hanya mengatakan percaya kepada Tuhan saja, tetapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Orang Kristen sering mengatakan percaya kepada Tuhan di dalam mulutnya, tetapi tidak di dalam hati. Hidupnya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ada satu peristiwa penting dalam Alkitab yang menjelaskan hal ini, yaitu di dalam Yeremia 29 ayat 12-13. Diceritakan mengapa percaya dengan segenap hati merupakan hal yang penting bagi orang percaya. Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita, karena kita adalah umat-Nya, tetapi tidak semua orang akan mendapatkannya. Jadi, siapakah yang akan mendapatkan berkat Tuhan itu? Yaitu mereka yang berseru kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Segenap hati berarti utuh total dan tidak ada yang tersisa. Jadi mereka yang berseru, bersandar dan percaya total kepada Allah lah yang akan mendapatkan berkat Tuhan. Ada komitmen hati yang bersifat menyeluruh untuk bersandar, menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan, dengan total sampai tidak ada khawatir, cemas dan sampai kita merasakan damai. Apakah setelah kita berdoa kita merasakan damai? Sering kita sudah berdoa, namun kita belum merasa tenang, berarti kita belum bergantung dengan segenap hati kita. Kedua, janganlah kita bersandar pada akal dan pengertian kita sendiri. Alkitab mengatakan percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Seperti sudah tertulis di Alkitab, janganlah percaya pada dirimu sendiri. Alkitab melihat segala sesuatu di dalam dunia adalah berada di dalam kuasa dan kedaulatan Allah. Tak ada satu bagian pun dalam hidup ini yang tidak berada dalam kuasa dan kedaulatan Allah. Maka segala sesuatu harus bergantung pada Allah. Kalau kita meneliti lebih jauh, sebenarnya dasar pikiran manusia yang mencoba untuk melihat dunia ini dengan dasar pikiran sendiri adalah sepenuhnya bersifat kafir dan non-biblikal. Calvin pada abad ke-16 melihat bahwa segala sesuatu tidak boleh dilepaskan dari firman Tuhan. Apapun juga harus dilihat di dalam cahaya terang firman Tuhan. Tetapi bagaimanakah membuktikan bahwa Alkitab itu firman Tuhan? Kita tidak dapat membuktikan Alkitab itu adalah firman Tuhan dengan mempergunakan pikiran kita sendiri, karena kebebasan hati dan kerusakan pikiran manusia yang sudah dikuasai dosa. Di sini Alkitab kembali mengingatkan kita bahwa janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi percayalah kepada Tuhan. Ketiga, akuilah Tuhan dengan segala laku kita di seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana cara kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita? Yaitu bila saat bertindak semua kelakuan saya berdasar dari pertimbangan yang sudah beriman, maka di situ Tuhan akan meluruskan jalan kita. Biarlah Tuhan yang berdaulat, memerintah sebagai Raja yang mengatur, mengontrol jalan kehidupan kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Orang yang percaya dan bersandar pada Tuhan akan memiliki sejahtera yang menjagai hatinya. Ini merupakan self-confidence yang alkitabiah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya di sini mengandung arti, makna, dan akibat yang serius. Oleh karena itu, edisi bahasa Inggris tidak memakai kata believe tetapi trust. Trust in the Lord. Trust tidak sama artinya dengan believe. Trust membutuhkan kepercayaan penuh.
sampai pada penyerahan diri secara total tanpa khawatir dan takut. Dengan trust, kita dapat menyerahkan bagian terpenting, yang punya nilai dan harga tinggi, atau yang berharga tanpa ada rasa curiga. Itulah trust. Agar bisa sampai pada taraf trust, seseorang harus mengalami beberapa proses terlebih dahulu. Pertama, ia harus mengenal dengan baik. Untuk mengenal dengan baik, dibutuhkan waktu yang tidak pendek. Pengenalan yang baik membutuhkan ujian-ujian kepercayaan. Ada barang bernilai, dari yang kecil sampai yang besar, diserahkan untuk dijaga dan ia bisa menjaganya dengan baik. Tidak hanya barang atau materi yang dipercayakan, tetapi juga waktu. Bagaimana ia menggunakan waktu kerja dengan baik dan penuh tanggung jawab? Apakah ia juga memakai waktu luangnya untuk hal-hal yang baik? Di sana kepercayaan teruji. Kedua, kesetiaan yang penuh kejujuran. Pengenalan yang baik membutuhkan relasi yang setia dalam keadaan apapun. Dalam kondisi susah, hidup ada di bawah, tidak enak, mengalami kesulitan dan penderitaan. Apakah masih tetap setia? Ketiga, teruji oleh waktu, maksudnya orang setia itu dalam jangka panjang. Tidak ada orang yang setia, tetapi hanya selama 1 jam. Misalnya, jika dikatakan suami istri itu setia, kesetiaan mereka dijalani sampai 70 tahun hidup bersama secara harmonis. Mengapa kita harus percaya dengan segenap hati kepada Tuhan dan tidak boleh bersandar kepada dunia ini? Pertama, karena dunia ini bergoncang dan berubah. Hanya ada hal-hal tertentu yang tidak berubah, yang harus kita pegang erat-erat. Alkitab mengatakan, firman Tuhan tidak bergoncang dari kekal sampai kekal. Segala teori bohong adanya, segala kalimat dusta akan lenyap. Hanya perkataan yang sejati yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan goncang sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan bersandar kepada roti saja, melainkan bersandar pada setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Perkataan Tuhan tidak perlu diubah, tidak perlu dikoreksi. Perkataan Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kalau engkau tidak mengerti firman Tuhan, masalahnya bukan terletak pada Alkitab, tetapi pada dirimu sendiri, pada kerohanianmu, dan pada imanmu. Maka jika kita tidak mengerti firman Tuhan, janganlah mengeluh, atau mengejek, menolak, melarikan diri, atau bersungut-sungut. Sebaliknya berlututlah dengan rendah hati di hadapan Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus untuk membuka mata kita sehingga kita bisa mengerti dan takluk kepadanya. Kedua, karena sifat Allah yang setiawan itu tidak berubah. Bukan hanya perkataannya tidak berubah, bahkan Dia yang berkata-kata juga tidak berubah. Inilah jaminan bahwa perkataannya bisa dipegang. Jika Dia yang berkata-kata bisa berubah, tak ada guna kita memegang perkataannya. Tetapi kalau kita percaya kepada perkataan Dia yang memang patut dipercaya, barulah perkataan yang kita pegang menjadi berarti. Kitab suci berkata, segala sesuatu yang dicipta berubah adanya, hanya Sang Pencipta yang tidak berubah. Mungkin engkau bertanya, begitu gampangkah iman Kristen? Justru iman Kristen yang begitu gampang melampaui filsafat yang dalam, yang merupakan hasil pemikiran manusia, yaitu otak yang sudah jatuh di dalam dosa. Allah tidak berubah dan yang diciptakan oleh Allah setelah jatuh di dalam dosa menjadi berubah. Mereka meninggalkan Tuhan, menjauhkan diri dari kebenaran, makin lama makin rusak,
Itu sebab orang yang bijaksana yang betul-betul mengerti bagaimana seharusnya bertindak, ia tidak berpegang kepada dunia yang semakin rusak, melainkan berpaling untuk berpegang kepada Allah yang tidak berubah. Di dunia ini tidak ada yang tidak berubah. Yang tidak pernah berubah hanya satu, yaitu Tuhan. Firman-Nya tidak berubah. Maka mengapa kita memegang tangan Tuhan? Karena Dia telah berjanji akan memimpin orang-orang yang bersandar kepadanya. Alkitab memberikan janji. Barang siapa bersandar kepada Tuhan, dia akan dipelihara oleh Tuhan dan tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Kepada siapa lagi engkau akan bersandar? Sekarang ini siapa yang bisa dipercaya? Tangan siapakah yang kau pegang? Iman adalah tangan saya yang kelihatan sedang memegang tangan Allah yang tidak kelihatan. Tuhan berkata, "Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah membuang engkau." Sekarang di saat semua berubah, tetaplah berkata, "Aku bukan memegang tangan presiden, bukan pegang tangan jenderal, bukan pegang tangan pembesar, bukan pegang dolar atau yen, tapi memegang tangan Tuhan yang tidak kelihatan." Karena itu, percayalah dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.
Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.